Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya di hari weekend ya, menjelang akhir bulan Juli ya, dan akan datang bulan Agustus cepat sekali ya. Udah mau setengah tahun ya, maksudnya udah bukan akhir, maaf, pertengahan tahun guys, gak kerasa ya. Nah, ini ada sebuah kasus lah, bukan kasusnya final lagi maksudnya, tapi aku membahas tentang Rivaldi alias Ucil nih guys ya, maaf, Ucil. Wow, Ucil, sudah lama aku tidak mendengar namanya Ucil ya. Mudah-mudahan Ucil ini kalau seandainya Ucil nanti bebas ya, aku nggak mau nazar sih, aku nggak mau nanti kayak Peggy lagi ya. Mudah-mudahan pengen ngobrol tapi nanti aja lah, aku nggak mau, nanti takutnya kayak kasusnya Peggy lagi, nggak mau ya. Nah, kita lihat deh kasusnya dari Rivaldi ini. Kenapa sih ya dia itu kan banyak yang digembar-gembor kan, dia dianggap menjadi Andika. Nah, Andika sendiri nih, aku mah dengar dari berita ya, Andika ini kan adalah anak dari kalau nggak salah anak dari Bupati Indramayu kalau nggak salah ya. Nah, wow, ada sakut paut apa ini guys ya? Nah, kita lihat videonya seperti apa guys. Apa dijadikan anak saya tumbal untuk Andika gitu. Aduh, Kejam sekali. Di sini kan Rivaldi ditangkap atas nama orang lain, yaitu Andika. Siapa Andika? Kasus Vina Cirebon katanya gitu guys. Kasihan bapaknya. Pak Sep. Padahal sudah jelas-jelas kalau Rivaldi ini atau alias Ucil ini sebelum di penjara katanya bahwa si Rivaldi ini itu udah ditangkap di penjara guys. Kok bisa ya jadi sakut paut kan sama kasusnya Vina? Nggak mungkin dong dia di dalam penjara bisa membunuh orang gitu ya. Apakah dia seperti amfibi ya, bisa membelah dua gitu guys ya, yang satu di penjara, yang satu keluar gitu ya. Wow, Aku emosi. Kejam. kasihan. Oke. Baik, Pak Asep. Iya, Bu. Oke, Pak Asep. Ketika keluarga mengetahui hal tersebut, langsung mendatangi pihak kepolisian. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Waktu itu sore hari, Bu, sama pengacara dari pagi, Bu, dan si ke Polres Cirebon Kota. Kami tidak bisa menemui itu aja, Bu. Nggak tahu apa yang dikatakan, apa mereka itu nggak ngerti saya itu. Dan saya ada di luar, buat ke dalam, ketemu anggota reserse kriminal waktu itu, kata itu. Seperti itu aja, Bu, yang saya tahu. Ya. Baik. Selama beberapa tahun setelah Rivaldi ini ditahan begitu, apakah juga Rivaldi pernah cerita ke pihak keluarga sebenarnya ini kejadiannya seperti apa? Apa yang disampaikan Rivaldi, Pak Asep? Waktu itu Rivaldi mengatakan, Pak, saya tidak bersalah, Pak. Saya disiksa. Dengan nama ini, Pak. Waktu ada di pelabuhan, setelah ada tahanan pelabuhan, saya kaget. Kamu lapor nggak ini ya? Enggak, Pak. Ini bukan nama A, ini namanya Andika, Pak. Saya baca, iya, Bu, ada nama Andika. Saya juga bingung, Andika itu siapa? Kenapa Rivaldi dijadikan Andika? Tolong, Pak Kapolri, saya tahu tuh Andika itu siapa, Andika. Ya, tidak. Masa ada seperti itu zaman sekarang? Oke. Pak Asep, artinya Rivaldi ini ditangkap atas nama Andika, begitu? Betul, Bu. Atas nama Andika di BAP ini. Bagaimana dengan tanggapan ibu atau ibu dari Rivaldi melihat ada ketidakcocokan antara nama dan juga identitas dari Rivaldi? Dan dia marah-marah, Bu. Ya, dia udah nama saya, dia marah-marah, dia emosi. Ya kan saya yang bikin nama, Bu. Waktu ada di rumah sakit, Bu. Saya emosi, Bu. Baik.
Bagaimana coba kalau kejadiannya sama masyarakat Indonesia? Baik, Kalau anaknya diganti upaya... dengan nama Dodo, itu mana? Baik, Pak Asep, upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga ini kan untuk kemudian membersihkan nama baik dari Rivaldi begitu. Apa yang paling diharapkan dari pihak keluarga dengan adanya pengajuan peninjauan kembali ini? Ya, saya hanya memohon, saya nggak ngerti maksud hukum. Saya hanya memohon untuk kebijaksanaan semua aparatur sipil negara dan di Indonesia, terutama Presiden Pak Jokowi, Pak Prabowo, Menkumham, semuanya yang hadir di peradilan Mahkamah Agung, tolong bersihkan nama baik anak saya dalam PK ini. Kebenaran itu kebenaran. Presiden aja sudah nggak ngurusin kayak gini guys ya, sibuk dengan dunia sendiri guys. Rijaldi itu orang sini. Orang sini, Rijaldi. Berarti dekat ke rumahnya Vilna, Rijaldi. Ke rumahnya Linda. Iya, kalau Mbak Vina kan di sana. Oh iya, rumahnya Rijaldi itu dekat ke rumahnya Linda. Rijaldi itu kan yang dianggap bawa sampur itu. Sekarang masih ada di Sambi. Lapas ke Sambi. Iya, yang Rijaldi itu yang bawa ini kan, yang bawa samurai itu. Iya, sejam itu. Nah, dia ditangkap itu sebelum peristiwa Linda. Sudah. Cuma menurut keterangan teman-temannya, jadi emang beda umur sama saya, Pak Haji. Beda umur sama saya itu menurut keterangan teman-temannya mantannya Vina. Rijaldi itu iya. menurut keterangan teman-teman mantannya Vina. Oh, nggak tahu saya karena beda permainan lah, beda. Nggak ngerti ya. Jadi Tapi kata karakternya Rijaldi, karakternya gimana? Geng motor bukan? Kalau seneng ngumpul aja paling. Kalau untuk masalah masuk geng motor tuh nggak tahu. Suka ngumpulnya di mana? Waduh, itu kurang tahu karena beda umur sama saya, Pak Haji, beda umur. Oh, mantannya Vina. Iya. Kata siapa? Ada teman-temannya yang seumuran dia. Bukan orangnya Evan Unyil. Kok di sini Evan Unyil ya? Ini sebelahnya Peggy Perong. Ini kan si Aldo kalau nggak salah ya. Aku awalnya lihat si Peggy Perong ini kayaknya Peggy yang ditangkap, ternyata bukan ya. Sekilas mirip. Terpidana kasus pembunuhan Vina satu persatu angkat suara soal kejanggalan penyidikan di tahun 2016 silam. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi alias Ucil mengaku dipaksakan terlibat sebagai salah satu tersangka yang bahkan tidak mengenal pelaku lainnya. Sebenarnya semua juga sama ya, namanya diganti. Nah ini ada sangkut pautnya dengan penyidikan pada saat itu guys, dan ada sangkut pautnya dengan Rudiana juga nih, ya. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi mengaku dipaksakan terlibat sebagai salah satu tersangka yang bahkan tidak mengenal pelaku lainnya. Selain itu, ada pula proses BAP yang disebut jauh dari prosedur hukum. Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu, sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya Eka ya, Eka jam 20.20, itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi, selalu Andika, sampai BAP selesai, ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Sudah, Mas. Sudah semua kami lakukan sebagai tim pengacara. Kami melakukan sampai kita membawa akte kelahirannya Rivaldi, ya kan? Bahwa Rivaldi itu nama ini, dan sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda, tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil karena badannya kecil. Nah, jadi makanya Rivaldi alias Ucil, bukan Andika. Sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata karena Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak
kami ini, pengacara kami tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP. Nih, BAP-nya. Di sini tidak ada, tetapi di sini ada tanda tangan Rivaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia menandatangani surat penahanan untuk penganiayaan yang di Polsek. Berbeda jauh tanda tangannya. Persoalan ini mendapat sorotan tajam dari Indonesia Police Watch (IPW) yang menilai harus ada pengusutan ulang kasus hingga evaluasi penegakan hukum. Tapi kalau persoalannya seperti ini, menurut saya sejak awal sudah parah ini, karena identifikasi pelaku itu loh. Itu yang menurut saya jadi sangat mendasar, bukan hanya olah TKP. Jadi sebelumnya itu. Dan itu menjadi masalah sekarang ini. Akan tetapi kan sekarang ini masyarakat kayak dipaksa. Oh, ini proses ini sudah benar. Tapi rasa keadilan masyarakat mengatakan sekarang ini bukan cuma peradilan sesat, proses penegakan hukum yang sesat. Karena lihat saja dari awal saja identifikasinya kayak begini, ya. Levelnya Polres loh. Nah ini persoalannya sekarang berbuntut panjang jadinya. Ya, berbuntut panjang. Karena itu menurut saya semua harus bertanggung jawab, dievaluasi, diaudit, dan dieksaminasi. Dan dimintain pertanggungjawaban orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Rivaldi. Misalnya, nah tinggal pertanyaannya adalah Rivaldi ditangkap oleh Polsek itu berapa hari sebelum kejadian atau sesudah kejadian? Kalau nggak salah itu sebelum kejadian. Enggak, itunya sebelum ini ya. Jadi sebelum yang lain ditangkap. Iya, artinya kan Rivaldi ini ditangkap karena kasus sajam oleh Polsek. Ya, ditangkap oleh Polsek pada kasus sajamnya setelah tanggal 27 atau sebelum tanggal 27. Nah, itu. Tapi dengar kalau nanti kita lihat kalau ternyata Rivaldi itu ditangkap setelah tanggal 27 mungkin pelakunya ya kan, walaupun secara hukum sudah jelas pelakunya. Tapi penangkapannya itu kan bukan penangkapan pembunuhan sama pemerkosaan. Karena sajam. Karena membawa senjata tajam. Iya. Nah, kalau kasusnya membawa senjata tajam kenapa dikaitkan dengan pembunuhan pemerkosaan? Nah, itu makanya. Menurut kalian gimana nih, Bang? Kasusnya Rivaldi ini, guys? Harusnya sih Rivaldi nggak bersalah karena dia udah di dalam penjara, guys. Dan kata Kang Ferry juga waktu itu bilang kan, waktu di WA sama aku ya, teleponan, dia bilang Rivaldi harusnya udah keluar, dia di penjara cuma 1,5 tahun gitu, guys. Menurut kalian gimana? Terus kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. See you.